Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama dengan Kak Susang yang akan menemani ibadah Minggu Pelkat PA hari ini. Untuk pelayan firman akan dibawakan oleh Kak Alvin dan untuk pemandu lagu akan dibawakan oleh Bunda Ica. Adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesehatan hingga saat ini sehingga kami masih bisa beribadah walaupun melalui daring. Tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu hingga saat ini. Kami juga sebentar lagi akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya boleh jadi dalam tangan-Mu. Ini doa ungkapan syukur hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak Susan jemput berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Adik-adik, untuk lebih semangat, kakak minta adik-adik untuk berdiri ya. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 139, Alkitab Mengisahkan. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Pada luar biasa semua kan? Ya, kita sudah lama ya adik-adik tidak berjumpa di dalam ibadah Pelkat PA. Kak Alvin harap adik-adik masih tetap semangat ya. Oke, ibadah Pelkat PA pada minggu ini akan dibawakan oleh Kak Alvin sendiri sebagai pembaca firman. Yang bacaannya diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 adik-adik. Ayo adik-adik, kita bisa mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Oke, gimana adik-adik? Apakah sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita satu dalam doa dulu ya adik-adik. Gimana suka berdoa ya? Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa ya adik-adik. Oke, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul dalam ibadah Pelkat PA meskipun secara daring ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkati kami agar kami bisa memahami dan firman ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, gimana? Sudah ketemu? Kita baca secara bersama-sama ya, yang akan Kak Alvin pimpin. Oke, dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Oke adik-adik, sekian pembacaan firman. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, kita simak video berikut ini adik-adik. Silahkan.
Matius 8 ayat 1 sampai 4. Ketika Tuhan Yesus bersama orang banyak turun dari atas bukit, si penderita kusta itu mendatangi Tuhan Yesus. Dia begitu percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Kemudian ia berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bila Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Aku mau, jadilah engkau tahir. Kemudian penyakit kustanya langsung sembuh. Penderita kusta itu bukan hanya percaya, tetapi mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus, dan penuh keberanian mendatangi Tuhan Yesus. Penuh kerendahan hati, meminta kesembuhan dari Tuhan. Oke, gimana adik-adik, videonya menarik bukan? Jadi Kak Alvin jelasin lagi untuk cerita pada minggu ini. Jadi cerita pada minggu ini kita akan membahas tentang seseorang yang sakit kusta. Namun sebelum itu Kak Alvin jelasin dulu ya, apa sih itu sakit kusta adik-adik? Jadi sakit kusta pada saat itu merupakan sebuah penyakit yang dianggap sebagai kutukan dari Allah karena perbuatan-perbuatan mereka adik-adik. Nah tentunya karena dianggap sebagai kutukan, orang tersebut tentunya akan dijauhi, bahkan diasingkan dari kawanan teman-teman sekitarnya adik-adik. Jika kita melihat pada situasi tersebut, tentu kita tidak enak adik-adik. Kita bisa membayangkan bahwa posisi seseorang yang sakit kusta itu sudah terkena penyakit dan juga terus dijauhi lagi sama orang-orang di sekitarnya adik-adik. Tentu sangat tidak enak ya adik-adik. Namun kita bisa belajar satu hal dari seseorang yang sakit kusta ini adik-adik. Apa itu? Jadi kita bisa belajar bahwa seorang sakit kusta ini bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah adik-adik. Bagaimana dia percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus ini mampu untuk menyembuhkan dirinya adik-adik. Kita bisa belajar dari situ bahwa segala pergumulan yang kita alami, segala masalah yang kita alami, kita bisa serahkan itu dan kita bisa percayakan hal itu kepada Tuhan Yesus, sehingga dengan kepercayaan kita tuh Tuhan Yesus pasti akan sanggup menolong kita adik-adik. Satu hal lagi dari cerita ini adik-adik, kita juga tidak boleh seperti orang-orang para imam ya adik-adik, dimana para imam kan orang yang sangat dihormati pada saat itu. Namun sikap mereka yang acuh tak acuh terhadap seseorang sakit kusta ini tentu tidak baik untuk kita contoh adik-adik. Kita tentu harus merangkul teman-teman kita yang mungkin sedang sakit atau mungkin yang sedang punya pergumulan. Kita harus terus mensupportnya adik-adik. Oke, jadi intinya pada pemberitaan firman pada hari ini adik-adik, kita harus bisa kita bisa mencontoh seseorang yang sakit kusta ini adik-adik, bagaimana dia bisa menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, bisa mempercayakan bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita dalam segala pergumulan kita adik-adik. Oke, mungkin sekian untuk pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Baik adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Alvin. Namun sebelum kita doa syafaat, kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 242, Ajaib Benar Anugerah. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Kakak minta adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih berikan kami semua kesehatan hingga saat ini. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik layan yang ada di rumah, yang beribadah melalui YouTube channel gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh berikan selalu adik-adik kesehatan dan kekuatan. Berkati adik-adik dalam sekolah dan pendidikannya, sehingga adik-adik boleh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dengar-dengar kepada orang tua, terlebih lagi takut akan Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua adik-adik dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus juga boleh memberkati. Tak lupa kami juga berdoa untuk kakak Layan Tuhan dalam tugas pekerjaan dan pelayanan, kiranya Tuhan Yesus juga boleh memberkati Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pembangunan kantor gereja kami Tuhan, kiranya boleh jadi dalam tangan-Mu saja Tuhan, baik melalui dana maupun dalam proses pembangunan, kiranya kantor gereja nantinya boleh digunakan untuk menunjang pelayanan-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus dan mengucap syukur hingga saat ini kami masih boleh beribadah Tuhan di gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keadaan Tuhan sehingga keadaan ini segera berlalu dan kami semua dapat kembali lagi beribadah di gereja bersama-sama dengan adik-adik Layan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ungkapan syukur hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai, namun sebelum itu kakak Susan ingin mengajak adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya Hendak Kita Pulang. Adik-adik, sekarang kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Tuhan. Tuhan boleh ambil bagian Tuhan hingga akhir ibadah ini kami masih dalam keadaan sehat Bapa. Bapa, kami juga mau berterima kasih Tuhan untuk kakak-kakak Layan yang sudah boleh membawakan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati terus kerja Layan kakak Layan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk 1 minggu ke depan aktivitas kami, kiranya Tuhan juga memberkati baik aktivitas kakak Layan, adik-adik Layan, dan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga boleh pertemukan lagi kami Tuhan di minggu depan, agar kami boleh beribadah lagi kembali bersama-sama Tuhan walaupun melalui daring. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.